Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang juga untuk para calon pengantin, para calon mertua, para besan. Sekarang Cici berada di mana? Di Alphabet Catering. Nah, pasti buat kamu, buat para calon mempelai ingin tahu dong bagaimana saja, apa saja yang dipersiapkan oleh dari Alphabet Catering. Yuk, kita kenalan dulu nih sama owner kita. Halo, saya Tini dari Alphabet Catering. Terima kasih Mbak Cici Iya, dan Ibu. tim telah hadir ke kantor kami Alphabet Catering. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, kami siap membantu Mbak Cici. Siap Ibu, Ibu langsung aja nih ada beberapa pertanyaan yang calon pengantin pasti langsung ingin tahu gimana sih persiapan atau treatment yang diberikan Alphabet dalam new normal ini Bu, baik dari treatment alatnya, treatment para pegawainya, tempat dan lain sebagainya. Mungkin boleh langsung Ibu jelaskan Baik. dulu. Mungkin yang paling pertama yang saya akan jelaskan mungkin peralatannya, karena peralatan kan kunci pertama untuk pencegahan COVID ya, Bu. COVID-19 ini. Jadi peralatan itu kan ada macam-macam ya Mbak Iya. Ici. Ada mulai piring, dari piring, sendok, terus pemanasnya, begitu juga untuk penempatannya, kerat-keratnya. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa tim kami untuk peralatan itu melakukan kebersihannya tuh dengan beberapa tahap. Yang pertama piring-piring. Jadi piring itu pertama dari kotoran itu kita pisahkan. Iya. Dari pisahkan kita masukkan ke ember pertama. Nanti bisa ngeliat di sini di ember pertama itu air biasa. Terus yang ember kedua itu air yang berisi mama lime. Jadi dimasukin piring itu di tempat yang ember kedua. Ada tahapan berikutnya lagi. Jadi di tahap berikutnya itu piring-piring itu dicuci dengan foam supaya lebih bersih lagi. Iya. Setelah itu baru dimasukkan ke ember berikutnya. Ember berikutnya itu air bersih, dibilas yang terakhir, ditaruh di situ. Nah, kita merasa dia belum bersih lagi, kita taruh ember selanjutnya. Dan di ember selanjutnya itu benar-benar semuanya udah kondisi bersih. Nah, dari situ kita taruh ke penempatannya yaitu di kerat. Iya. Nah, pasti tanda tanya lah klien-klien atau konsumen, keratnya itu gimana sih? Bersih atau enggak keratnya? Nah, sebelum barang-barang itu dimasukkan ke kerat, keratnya itu juga ada pencuciannya. Pencucian, betul. Pencucian keratnya. Ya, di kerat itu juga dilakukan pencucian. Jadi kerat itu kita bersihkan dengan air sabun. Setelah itu kita semprot dengan air yang udah ada disinfektannya. Ya. Jadi kondisi kerat itu juga udah bersih. Begitu juga dengan sendok garpu. Kalau sendok itu kan lebih parah ya, karena banyak lemak-lemak. Biasanya kita taruh rendam di dalam ember, itu kita diamkan sejam dulu dengan air panas. Setelah itu kita taruh ember berikutnya lagi, di mana ember berikutnya lagi kita cuci dengan foam lagi, dibersihkan. Baru kita lanjutin pakai ember selanjutnya lagi, di mana air itu udah air bersih, kita rendam di situ, dan setelah itu baru kita lap. Nah, setelah semua piring, sendok, garpu semua udah dibersihkan, kita melakukan pengelapan. Jadi yang tadi piring udah ditaruh di kerat, itu kita taruh lagi. Di sini juga nanti ada penjelasannya bahwa dilap dulu dengan lap bersih, semuanya piring, sendok. Baru setelah itu kita menaruhkan di penempatan di gudang kami. Iya. Jadi semuanya kita jalani dengan hati-hati ya, karena ini hal yang terpenting buat kita. Iya, betul. Jadi itu yang mengenai peralatan. Mbak Cici. Ya. Jadi teman-teman atau calon mempelai jangan khawatir, ternyata di Alphabet itu untuk penyaringan baik segi alat makan, alat saji itu sangat bertahap banget, detail banget, dari mulai pemisahan antara kotoran yang besar misalnya seperti tulang, remah-remah, sisa daging dibuang nasi, itu sudah dibuang duluan, direndam di bak pertama, lalu kemudian disabunkan di bak kedua, lalu kemudian dibilas di bak ketiga, keempat dan kelima itu juga akan ada pembilasan sampai kepada pengelapan. Terus keranjang-keranjangnya juga ternyata sudah diberi disinfektan dulu, dibersihkan, disikat, baru dikeringkan
sehingga memang pada saat piring-piring, sendok, gelas itu sudah semuanya oke, steril, sudah dilap, diletakkan di kratnya pun itu pun sudah steril. Ternyata memang Alfabet ini mempunyai tingkatan step-step yang sangat wow banget. Mereka siap banget dengan keadaan new normal saat ini. Bukan begitu, Bu? Iya, Ya. pasti kita harus menjalankan new normal ini dengan hati-hati ya. Oke, itu seperti itu teman-teman untuk persiapan alat-alat catering. Lalu kemudian gimana sih Bu kalau untuk karyawannya, misalnya semuanya ada tindakan seperti apa, treatment apa, mungkin pada saat masuk kantor harus dicek suhu tubuh dan lain Iya. sebagainya. Mungkin Ibu bisa jelaskan juga Bu? Ya, jadi jadi kita di kantor kami itu ada tiga pintu masuk lah istilahnya ya, dari depan, terus dari samping sama dari belakang. Jadi ketiga-tiganya itu kami ada satpam yang menjaga, dan mungkin kita bisa melihat juga nanti ya di kita filmkan kok jadi kita ada videonya juga yang kita udah masukkan ke dalam Instagram bahwa tiap karyawan itu masuk selalu pasti harus ada cuci tangan di depannya dulu ya. Di depan tuh pintu masuk tuh ada cuci tangan. Terus habis itu diukur suhunya. Jadi kalau suhunya itu di atas 37 dia tidak boleh 37,5 mereka nggak boleh masuk ke dalam kantor. Nah, tapi sampai saat ini alhamdulillah semuanya sehat dan saya berharap semuanya sehat. Ya, amin. Nah, terus dari situ baru mereka sebelum mulai kerja itu masing-masing ada di dapur juga ada tempat cuci tangan, di kantor pun ada tempat cuci tangan, dan sebelum masuk pun mereka juga disiapkan disinfektan untuk membersihkan meja-meja mereka, komputer mereka. Jadi semuanya kita lengkapin. Iya. Ya, kita benar-benar menghindarin kita menjalankan lah new normal ini dengan hati-hati. Siap. Jadi memang semua teman-teman memasuki tempat Alfabet pun harus beberapa step. Yang di luar harus cuci tangan dulu, kemudian menggunakan sanitizer, baru kemudian bisa masuk ke dalam area tamu Alfabet seperti ini. Jadi teman-teman nanti yang mau datang itu sudah bisa terima tamu ya Bu ya? Udah sering, udah banyak beberapa tamu yang juga hadir ke Alfabet. Oke, jadi buat teman-teman atau calon mempelai yang ragu nih Alfabet buka atau enggak ya, bisa masuk atau enggak ya, Cici pastikan bisa masuk teman-teman, karena dari ownernya juga langsung menginformasikan bahwa untuk calon pengantin yang mau datang langsung ke kantor Alfabet, monggo silakan, pintu terbuka, tetapi dengan melewati beberapa step sehingga bisa dapat masuk langsung ke kantor Alfabet seperti itu. Mungkin bisa kita tambahkan. Saat pertama kali terjadi corona ini, kita sama sekali tidak ada merumahkan atau meliburkan karyawan kita. Jadi kita mulai dari awal itu kita udah melakukan pembagian tugas, siapa yang datang hari ini, siapa yang libur besok. Jadi kita bagi shift jadi dua tahapan, baik di dalam di segi kantor, segi orang alat, segi dekor, semuanya. Jadi kita tidak ada sama sekali merumahkan karyawan. Begitu juga dengan saya pribadi, saya pun juga begitu, tetap kita ya digilir lah. Jadi konsumen akan memudahkan konsumen, kapanpun mau hadir, kapanpun mau bertemu dengan tim kami bisa dilakukan. Karena kan kebanyakan mereka juga berubah tanggal ya, betul. Ada yang mundur. Nah, jadi dengan gampang mereka mendapat jawaban dari tim kami. Mungkin itu yang paling penting ya. Jadi konsumen merasa nyaman, kita pun juga nyaman. Betul. Bisa langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan dari konsumen tersebut. Iya, betul. Jadi teman-teman, Cici pastikan sekali lagi buat para calon pengantin yang sudah memakai jasa Alfabet Catering, yang mau berkonsultasi, yang mau mengatur menu, yang mau tahu kapan penampilan Alfabet, monggo silakan, boleh langsung datang ke kantor Alfabet Catering. Jadi teman-teman bisa langsung tahu jawabannya dari masing-masing marketingnya, ya kan? Seperti itu. Nah Bu, tadi sudah semuanya oke. Persiapan dari segi peralatan, karyawan itu sudah oke. Nah untuk segi dari bahan-bahan Bu, kira-kira apa yang Ibu treatment dari bahan-bahan?
apakah harus aku pokoknya bahan-bahan semuanya juga botol-botol dibersihin. Terus kemudian kami memakai produk-produk yang halal, misalnya seperti ini, seperti itu. Mungkin Ibu bisa jelaskan, Bu? Kalau produk-produk yang kita pakai itu udah pasti harus halal. Ya. Karena kita punya label MUI, dan MUI itu setahun sekali ya. Itu 2 tahun sekali itu diperpanjang. Jadi kita harus benar-benar sesuai dengan komitmen kita. Jadi seperti ini kalau Mbak Ici lihat ya. Mbak Cici lihat kayak ini. Nah, ini kita produk yang kita harus gunakan adalah produk yang halal. Di sini ada label halal dan ada dari Departemen Kesehatan BPOM itu selalu. Jadi kalau misalnya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya tidak ada BPOM ataupun halal, kita tidak mungkin pakai. Jadi jangan khawatir, semua barang-barang yang kita pakai seperti ini pun juga seperti ini juga kelihatan bahwa di sini ada halalnya dan ada produk BPOM-nya di sini. Ya, jadi kita nggak sembarangan yang kita pilih, dan semuanya itu semuanya produk yang kita pakai pasti halal dan ada dari BPOM. Siap. Berarti buat para calon pengantin juga Cici informasikan dan Cici pastikan lagi bahwa keseluruhan bahan-bahan yang dipilih dari Alphabet Catering adalah bahan-bahan yang sudah memiliki label halal dari MUI, kemudian memiliki izin BPOM-nya jelas, kemudian juga memiliki sertifikat atau lisensi dari MUI bahwa produk Alphabet semuanya halal. Dilisensi setiap 2 tahun sekali, diuji tuh teman-teman. Jadi nggak cuma perpanjang doang, tapi ada pengujiannya. Jadi jangan khawatir buat teman-teman dan calon pengantin, ini tetap halal. Jadi bukannya memperpanjang lisensi aja loh teman-teman. Iya benar kan? Itu Mbak Ici. Jadi kita tidak bisa hanya memperpanjang. Jadi mereka harus tahu produk-produk yang kita pakai. Jadi tiap 2 tahun sekali kita harus benar-benar tim dari Departemen BPOM juga datang ke sini. Tuh seperti itu teman-teman, jelas banget kan. Jadi buat ibu-ibu nih calon besan gak usah ragu lagi, kebutuhan apa, makanan apa, jenisnya apa, langsung aja didiskusiin di Alphabet Catering ya. Untuk perihal bahan-bahan seperti ini contohnya semua sudah aman, semua sudah berlisensi. Jadi don't worry, be happy nih teman-teman. Teman-teman, untuk prosedurnya pada saat event, persiapan event, atau kemudian di lapangan misalnya ada acara kantor atau misalnya acara akad nikah, bagaimana penanganan treatmentnya, kita bisa juga dengarkan dari owner Alphabet langsung ya. Jadi biar teman-teman bisa yakin nih, oh iya benar, ternyata memang cocok gitu. Silakan Ibu. Oke, mungkin selama pandemi corona ini ada beda-beda ya tiap kantor ngadainnya ya. Penyajiannya. Jadi seperti misalnya kita ada di permintaan di BI gitu ya. Mereka minta semua makanan itu tidak tersentuh dengan tangan. Jadi semuanya seperti kayak jus yang biasa kita pakai dispenser jus ya. Terus pakai gelas seperti ini nggak ada sama sekali di sana. Jadi dia berupa botol-botol. Nanti kita bisa melihat di sini. Jadi di sini kan kayak makanan ini semua ketutup. Jadi ada aluminium foilnya. Kita taruh di Tupperware. Jadi orang itu langsung siap saji, satu orang satu makan gitu. Jadi tidak ada kesentuh sama sekali dengan tangan ya. Jadi semuanya serba ketutup. Yang kita bisa ngelihat kayak jusnya ya. Coba deh di sini bisa kelihatan nggak? Jusnya yang botol-botol tadi ya, Bu? Botol iya. Ada di sini yang botol-botol. Nah ini kan kita juga tetap dingin ya, karena kita taruh dry ice di sini. Jadi botol ini, jadi orang minum juga segar, ketutup. Nah di sini ada fruit salad juga begitu, semuanya serba ketutup. Nah kalau kita ngelihat juga beda ini, ada suatu perusahaan yang minta kayak begini, ada juga yang perusahaan minta misalnya di perumahan tetap pakai piring-piring, tapi penanganannya mereka siapin sebelum masuk tamu ataupun waiter itu harus cuci tangan dulu. Jadi disiapin di sini, mungkin bisa kelihatan ya. Ada ya. Nah ini juga di sini kan orang-orang kita, waiter kita juga benar-benar kita jaga banget mereka pakai sarung tangan ya, yang sekali saji ya, sekali pakai ya dipakai. Terus mereka juga ada tutup face tail. Nah terus juga pakai masker. Jadi kita jaga benar anak-anak itu juga tetap higienis.
Nah, sistemnya itu mereka kebanyakan berupa gubuk-gubuk. Jadi kalau misalnya buffet pun kita ngelayanin, kita yang mengambilkan. Oke. Jadi kita siap apa yang konsumen mauin, apa yang perusahaan mauin, kita jalanin. Jadi kita apa ya, konsumen oriented. Iya, betul. Itulah konsumen oriented yang kita pikirkan. Jadi apa yang mereka mauin ya kita jalanin. Siap. Nah, jadi kayak waktu kemarin juga ada di perumahan, perumahan itu menyiapkan wastafel ya di depan tuh, wastafel. bagus banget loh wastafel. Jadi mereka pada cuci tangan, bukan hanya si waiter kita aja, tapi juga semua tamu yang hadir. Jadi sebenarnya dalam kondisi new normal ini, kalau kita benar-benar menjalankan protokol kesehatan, saya yakin insya Allah semuanya aman ya, Mbak Ya, Cici. siap Bu. Kita mulai ya dalam kemarin tuh udah berapa lama ya kita kondisi kayak begini ya, menjalankan ini Hampir 3 bulan ya Bu? 3 bulan. Ya. Tapi ini telah dilakukan kalau prasmanan ini sih setelah Lebaran ya. Iya. Setelah Lebaran baru kita ada prasmanan, pemesanan prasmanan. Tapi sebelumnya berupa bok-bok ya, selalu kita bok-bok itu kita juga tanggung jawab kita kan, karena mereka kan kita udah rekanan di gedung-gedung itu ya, kita harus siapkan bok-bok tersebut gitu. Iya, betul. Nah, begitu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau pilih Alfabet itu benar-benar emang gak salah banget, karena dari pihak Alfabet itu benar-benar sangat menyaring untuk kesterilan produknya, lalu kemudian untuk orangnya, waitersnya, menggunakan APD lengkap dan lain sebagainya, itu benar-benar dijaga banget. Spesialnya Cici dengar banget tadi di awal itu Ibu tidak merumahkan seluruh karyawannya. Ajaib ya teman-teman, itu berkah banget untuk semua. Jadi benar-benar mengolah suatu catering itu dengan benar, caranya seperti apa dan lain sebagainya. Order terus masuk teman-teman. Ordernya benar. Terus ya Ibu ya nggak berhenti ya. Jadi mungkin prinsipnya terus terang saya sampai terenyuh ya. Iya Ibu. Prinsipnya saya pribadi, saya tidak boleh merumahkan orang, merumahkan karyawan. Jadi pada intinya saya nggak tahu gimana caranya, tapi kok pemasukan itu ada terus. Dan saya salut dengan anak-anak saya. Mereka itu terus terang kan digilir sehari masuk dan sehari libur. Jadi yang masuk pun kan juga cuma sebagian, tapi kalau misal ada orderan misal box yang melebihi dari kemampuan kapasitas mereka dengan ringan tangannya yang libur pun mereka masuk, tapi tidak semua, karena kan kita harus membatasi jumlah karyawan yang masuk, kan kita harus batasin jaraknya. Jadi mereka atur sendiri, mereka kerjasama. Yang misalnya harusnya libur, dia cuma ambil misalnya 2 orang yang ikutan masuk untuk bantu yang lagi pas loadnya lagi banyak. Jadi mereka ngatur sendiri kegiatan-kegiatan ini. Jadi karena mereka anak-anak itu juga kompak, jadi ada aja yang rezeki yang diberikan Tuhan kepada kita, orderan-orderan itu. Jadi selama ini ya saya bersyukur kita tetap tidak merumahkan anak-anak, dan rezeki pun juga ada gitu. Kita buat happy banyak orang, ya Tuhan juga kasih happy ke kita juga. Iya, betul. Itu intinya buat saya. Betul, jadi yang saya sampaikan ke tim saya dan saya pribadi bahwa kita harus, yang paling penting itu kan kita harus berusaha ya. Iya, betul Bu. Habis berusaha, kita berusahanya dengan cara apa ya? Kita bagi shift anak-anak itu. Iya. Itu kan berusaha. Iya, betul. Berusaha tetap keep kontak dengan klien-klien kita, dengan perusahaan-perusahaan. Karena kalau kita tutup sama sekali perusahaan Alfabet itu, sedangkan kita rekanan di perusahaan misalnya di Bank Mandiri, BI atau perusahaan-perusahaan itu kan menjadi rekanan yang tetap harus ada orderan untuk mereka makan. Jadi kenapa kita mutusin tidak ada yang dirumahkan. Jadi itu ya kita win-win solution ya. Jadi perusahaan yang kita udah jadi rekanan mereka puas, kita pun juga dapat orderan buat Alfabet. Jadi ya itulah Alfabet. Mungkin ya juga banyak yang kita harus belajar, tapi dari sini pun juga kita banyak juga, karena kita loadnya juga nggak terlalu banyak, jadi kita malah banyak membuat kreasi-kreasi baru kreasi-kreasi baru, di mana ada perusahaan yang minta produknya, maunya produk yang ini loh, yang dimana tadinya kita nggak bisa buat,
kita belajar, Akhirnya karena bisa. ada waktu untuk kita belajar. Jadi semuanya saya pikir yaitu kita kan berusaha ya, udah berusaha, terus ada produk baru kan buat kita positif. Iya, Nah itu betul. kan intinya kan kita karena ada waktu kita berusaha untuk mendapat yang lebih baik lagi. Nah dari situ ya kita berdoa dan berserah padanya. Dan akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang ya kita orderan-orderan Terus itu masuk, aja ya, Bu. masuk dengan kemampuan kita yang orangnya juga disip loh. Iya, iya. Nggak 100% sehari itu full kan kita kan. Iya, betul. Teman-teman sangat menginspirasi ya buat teman-teman vendor juga, tetap semangat ya kan, tetap saling berbagi, tetap Iya. berikhtiar ya Bu, Iya, tetap benar. bersyukur dengan keadaan seperti ini, karena bukan teman-teman doang yang mengalami seperti ini, tapi semuanya juga mengalami seperti ini pastinya. Cuma gimana kita harus menyikapinya ya Bu ya, Iya. dengan sekuat tenaga, keikhlasan, ketulusan ya Iya, Bu, sehingga rezeki itu mengalir masuk Iya, ke dalam iya. ya Bu, seperti itu teman-teman. Terus mungkin perlu ditambahin. Boleh, Jadi boleh, Bu. mungkin anak-anak kita tuh mengikuti. Jadi kan kita mengikuti apa kata pemerintah. Tidak boleh pulang kampung ya. Iya. Tidak boleh pulang kampung. Itu anak-anak bisa nurut loh. Anak-anaknya alfabet. Jadi mereka semua yang keluarganya ada di kampung itu sama sekali nggak pulang kampung selama Lebaran. Coba itu kalau dipikir ya, mereka tuh bener-bener apa ya, mengikutin apa yang pemerintah minta. Dan kita karena kita suatu perusahaan ya, kita kan harus mengikutin apa yang pemerintah minta. Iya, betul. Kita sampaikan ke anak-anak, ke karyawan kita, dan anak-anak itu bisa mengerti loh, bisa mengerti. Mereka stay di rumahnya masing-masing, mereka tidak pulang kampung, mereka saling guyup ya, paling guyup tuh apa ya, saling rukun ya, Iya. saling tolong menolong gitu loh. Ya itulah yang saya salut, mereka mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh pemerintah, dia jalankan gitu. Iya. Berarti instruksi pemerintah itu benar-benar sampai nih lewat pimpinan alfabet, sampai ke direksi-direksi, ke karyawan, ke semua meter, sampai ke yang kecil-kecilnya ya Bu, Iya. sampai ke security semua juga, semua dipatuhi untuk peraturan dari pemerintah. Nah, Ibu ada beberapa yang mau ditanyakan perihal kedepannya event terdekat di mana, ada yang mau berkunjung di event alfabet katanya. Kalau test food sih kita udah ngadain tuh Mbak Ci. Kemarin minggu lalu tuh hari Sabtu ya, tanggal lupa 13 ya, 13 Juni itu kita ada di Grand Sleepy dan di Lipi. Kalau mau ngeliat lagi nanti di Sabtu besok kita ada di SST ya, SST. tanggal 18 Juni, 20 Juni. Oke. Nah, kalau event sih terus terang di rumah-rumah udah Iya. ada acara, terus di kantor tuh juga prasmanan sih, cuma berupa gubuk-gubuk ya Mbak. Iya. Jadi semuanya kita ambilin, Iya. semuanya berupa kita ambilin. Nah, teman-teman calon pengantin yang mau tes food tadi sudah ada ya. Nanti penampilan alfabet, tanggalnya sudah dicatat pastikan. Itu bisa berkunjung nggak Bu? Bisa Bisa ya, boleh siap. berkunjung tuh teman-teman Kan calon deket juga pengantin. SST di Kuningan. SST Kuningan ya teman-teman. Jamnya jam berapa Bu? Biasanya jam 10 ya, jam 10 sampai jam 2 ya. Jam 10 sampai jam 2. Buat kamu yang mau hadir, boleh kalau mau telepon dulu ke marketingnya untuk janjian. Reservasi, daftar dulu boleh. Jadi nanti ketika datang bisa disambut langsung ya kan? Tapi sebaiknya reservasi ke kantor aja Iya, ya. ke kantor Supaya dulu. kita juga supaya terdata Betul. untuk nyiapin makanannya. Kalau enggak, aku juga daftar. Aku 2 porsi. Sekarang menggemuk. Seperti itu. Mungkin teman-teman atau calon pengantin sudah agak sedikit jelas ya mengenai alfabet. Mereka tetap buka, mereka tetap sehat, mereka tetap konsisten, mereka tetap mengikuti prosedur-prosedur yang diminta oleh pemerintah. Mereka tetap mengikuti aturan-aturan yang sudah diberikan, dari mulai petinggi sampai yang di bawahnya pun semuanya mengikuti. Dan makanan-makanannya pun semua sesuai dengan lisensi halal dan MUI. Bahan-bahannya semua berkualitas. Jadi buat teman-teman, don't worry ya. Apalagi jusnya ini saya kangen banget karena jus alfabet itu selalu fresh. Iya, itulah kelebihannya alfabet, jusnya fresh. Jadi kalau lihat tadi di gambar kan semua botol-botol itu kan jus. Karena mereka tuh favoritnya jusnya alfabet. Jadi mereka tetap mau
kangen lah istilahnya ya. Jadi dia minta supaya kita botolin itu jus-jusnya kita supaya mereka bisa bawa pulang. Sebenarnya efisien juga sih. Iya betul. Jadi udah memang ditaker nih satu orang Iya. begini ya Bu. Dan mungkin ada juga beberapa kantor itu yang menyiapkan goodie bag ya, Mbak Iya, Devi ya. Nanti hampers bisa goodie dilihat bag. ya. Nanti goodie bagnya itu macam-macam isinya. Jadi semuanya pokoknya kita mengikuti apa yang konsumen mau ini, konsumen oriented. Iya. Dimana kita juga banyak belajar sih dari sini ya. Iya betul. Yang tadinya kita nggak kepikiran makanan di goodie bagin, nggak mau kita goodie bagin. Oh ya satu lagi yang Mbak Cici perlu tahu bahwa kita juga jualan pancake jelly loh waktu itu sempat ya selama puasa. Dan itu pemesanannya juga cukup banyak karena biasa kalau puasa kan orang malas masak, terus ada beberapa yang pembantu rumah tangga, asisten rumah tangganya udah pulang atau apa, jadi ya mereka merasa ketolong juga adanya daily paketnya Alfabet gitu. Tuh kan, apa nggak penasaran? Datang ya teman-teman untuk tes food besok ya, minggu depan hari Sabtunya ya. Jangan lupa daftar dulu atau pesan tempat ke Alfabetnya. Langsung telepon ke marketingnya atau langsung telepon ke kantor office juga boleh. Udah tahu dong pasti nomornya ya kan? Langsung dihubungi ya teman-teman. Mungkin Ibu ada terakhir Bu, kata-kata semangat buat pengantin supaya nggak takut melaksanakan akad nikah atau resepsi nanti ketika sudah dibuka oleh pemerintah. Iya. Kata-kata motivator Bu, biar pengantinnya nggak lemes. Kalau pendapat saya kita harus optimis bahwa pesta ini nanti pemerintah akan buka lagi. Yang paling penting kita tetap menjalankan apa yang disarankan oleh pemerintah bahwa kita harus menjaga jarak, kita harus pakai masker. Terus kan dari pihak si catering pasti akan menjalankan kehati-hatian juga seperti yang tadi saya sudah sampaikan, peralatannya, higienisnya, orangnya, waiternya kita. Jadi pasti dari pihak catering juga akan berusaha maksimal untuk menjalankan apa yang untuk pencegahan protokol kesehatannya. Jadi jangan pernah takut, be happy, dan kita nikmatin aja dalam kondisi kayak gini semuanya. Pasti ini akan berlalu. Ada waktunya juga berlalu gitu loh. Ya, jadi semua teman-teman calon pengantin semua ada masanya ya. Pandemik ini ada masanya kita berkreativitas karena pandemik ini ya kan. Ada masanya kita memang harus ikutin nih jalur pemerintah seperti apa, peraturannya seperti apa, harus menggunakan masker, sanitizer ya kan, harus sering cuci tangan dan lain sebagainya, itu memang harus wajib kita lakukan supaya kedepannya akan mungkin sudah mulai hilang itu si COVID-nya, teman-teman bisa melakukan acara sesuai dengan yang normalnya yang lalu mungkin ya Bu ya. Dengan perkembangan seperti itu kayaknya mungkin yang paling penting pokoknya kita syukurin aja Mbak Ici. Bersyukur dan dalam sukacita selalu. Iya betul. Karena kalau udah bersyukur hatinya udah lega, ikhlas, gembira, enak ya Bu. Rezeki juga masuk ya Bu. Iya benar itu. Iya seperti itu. Oke, buat teman-teman terima kasih sudah bersama dengan Cici Organizer dan Alfabet Catering. Terima kasih Mbak Ici. Terima kasih untuk semuanya sudah mengikuti live-nya. Mengikutin juga ya. Ya, untuk calon pengantin jangan lupa ya langsung reservasi. Oke. Selamat sore. Love you so